أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Seluruh bapa dan ibu yang berkesempatan menjadi tamu Allah yang kami muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kembali kepada Allah berkat limpahan rahmat dan nikmat yang masih Allah berikan kepada kita semua. Kita ucapkan syukur kepada Allah dengan selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin sidang jamaah salat zuhur rahimakumullah. Siang ini kita akan bahas tentang sebab-sebab doa kita tidak dikabulkan atau sebab-sebab doa kita terhalang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil sebuah pendapat dari Syekh atau Imam Hasan Al-Bisri. Siapa Imam Hasan Al-Bisri? Imam Hasan Al-Bisri atau dikenal juga oleh orang dengan sebutan Imam Hasan Al-Basri. Beliau ini lahir di Madinah pada tahun 642 Masehi, wafat di tanggal 15 Oktober tahun 728 Masehi. Lebih kurang 82 tahun beliau hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Beliau pada lahir di Madinah pernah belajar bersama dengan Utsman bin Affan. Beliau pernah belajar dengan Ali bin Abi Thalib, sahabat bahkan termasuk khulafah Rasyidin. 4 khulafah setelah Nabi wafat: Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Maka Imam Hasan Al-Bisri ketika beliau masih usia anak-anak sampai usia 15 tahun tinggal di Madinah, pernah belajar dengan Utsman, pernah belajar dengan Ali, bahkan pernah bertemu dan belajar dengan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Maka sepakat para ulama mengatakan bahwa Imam Hasan Al-Bisri ini adalah salah satu imam dari golongan tabi'in. Jadi orang yang pernah belajar dengan Nabi, langsung bertemu dengan Nabi, namanya sahabat Nabi. Tapi orang yang belajar dengan sahabat Nabi, bertemu dengan sahabat Nabi, maka dia disebut dengan golongan tabi'in. Salah satu golongan tabi'in itu adalah Imam Hasan Al-Bisri. Ketika beliau berusia 15 tahun, beliau hijrah. Beliau pindah ke Basrah, salah satu kota yang ada di Irak. Lalu beliau kembali belajar agama dan ketika dewasa beliau menjadi ulama besar di kota Basrah. Maka dia digelarlah sebagai Imam Hasan Al-Bisri. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Singkat cerita, ketika suatu hari Imam Hasan Al-Bisri ini berjalan-jalan di sebuah pasar yang ada di kota Basrah.
Kemudian beliau dihadang oleh seorang laki-laki. Lalu laki-laki tadi bertanya kepada Imam Hasan Al-Bisri, "Wahai Imam, aku ingin bertanya kepada engkau tentang satu ayat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran." Ayat itu terdapat di dalam surah Al-Ghafir, surat yang ke-40 di ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Memintalah, memohonlah kamu kepadaku, kata Allah, pasti akan aku kabulkan. Imam Hasan Al-Bisri tersenyum dengan apa yang ditanyakan oleh laki-laki ini. Lalu Imam Hasan Al-Bisri bertanya kepada laki-laki tadi, apa yang menjadi persoalan dirinya sehingga ayat ini dia tanyakan kepada Imam Hasan Al-Bisri. Maka laki-laki tadi berkata, "Wahai Imam, aku ini sudah setiap kali meminta, memohon kepada Allah. Aku ini sudah setiap hari berdoa kepada Allah. Mulai dari subuh sampai kepada subuh lagi aku meminta, memohon kepada Allah. Tapi sampai detik ini permohonanku, permintaanku belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah aku yang salah cara meminta atau sebaliknya Allah yang salah mengembalikan permintaanku?" Ini dahsyat ini orang. Inyo kece Allah salah alamat. Kalau lagu Ayu Tinting salah alamat memang ada. Kemana, kemana, kemana. Itu lagu Ayu Tinting tuh. Kalau tukang pos, kalau tukang wesel, kalau orang tiki yang salah alamat, mungkin bisa jadi iya. Kenapa? Karena sekarang ini boleh jadi alamat si A itu dulu jalannya namanya Jalan Burok. Ternyata sekarang sudah berubah nama jalan itu. Nama jalan itu Ahmad Dahlan namanya. Sebanyak apapun tukang pos itu mengantarkan ke alamat itu, tidak akan bertemu dengan alamat itu lagi loh. Kenapa? Jalan itu sudah beda namanya. Dulu di Kota Pekanbaru ini 12 kecamatan. Sekarang sudah berubah 15 kecamatan. Bahkan kelurahan dulu sudah berbeda dengan kelurahan yang ada sekarang. Dulu kelurahan Delima, sekarang nama kelurahan itu Tuah Karya. Itu kan udah beda tuh. Maka seperti apapun orang hari ini mengantarkan alamat itu mungkin bisa jadi berbeda. Tapi kalau Allah, tidak akan mungkin Allah salah alamat. Ini dahsyat ini orang bertanya kepada Imam Hasan Al-Bisri. Dia bilang Allah salah alamat terhadap apa permintaannya. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Lalu Imam Hasan Al-Bisri menunjuk ke arah dada laki-laki tadi. Apa kata Imam Hasan Al-Bisri? Hatimu mati. Hati yang mati tidak akan mungkin sinyal sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatimu mati. Hati yang mati tidak akan mungkin doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bawa di zaman modern saat ini, apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Bisri dulu terjawab sudah. Apa buktinya Ustaz? Hari ini secanggih apapun handphone yang kita miliki, semahal apapun harga handphone kita hari ini, kalau sinyal tak ada di dalam handphone, kira-kira nyambung tak dengan lawan bicara Pak? Walaupun iPhone merek handphone kita, walaupun harganya 35 juta, sinyal tak ada, operator akan menjawab, nomor yang Anda tuju belum terpasang. Padahal bapak tu sudah 15 tahun pakai nomor tu dah, keceknya belum terpasang. Padahal sinyal yang tak ada. Di rumah kita punya televisi.
yang paling besar mungkin 50 inci atau mungkin lebih daripada itu. Kira-kira kalau tidak ada antena di atas yang menyambung kepada satelit, kira-kira layar televisi itu keluar tak gambarnya? Tak akan keluar. Inilah perumpamaan kata Imam Hasan Al-Bisri tadi. Hati mati tidak akan mungkin sinyal sampai kepada Allah. Hati yang mati tidak akan mungkin doa akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selamanya kata Imam Hasan Al-Bisri, hatimu mati, maka tidak akan mungkin doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anak laki tadi bertanya kepada Imam Hasan Al-Bisri, wahai Imam, tunjukkan kepadaku apa yang menyebabkan hatiku mati sehingga doaku tak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pelajaran ini kita bawa untuk kita pula hari ini. Yang pertama, yang menyebabkan hati manusia mati karena masih ada kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa melakukan hubungan, sesuatu kemaksiatan yang hari ini mungkin kita melakukan zina, melakukan mungkin minuman keras, melakukan mabuk-mabukan, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Masih mungkin ada kesempatan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janji Allah, orang yang bertaubat bersungguh-sungguh kepada Allah, akan aku hapuskan dosanya, kata Allah. Dan ini yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai hamba-hambaku yang beriman, bertaubatlah kalian kepadaku, maka akan aku ampunkan dosa kalian. Tapi kesyirikan kepada Allah, sungguh Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu dosa yang amat besar di sisi Allah. Kalau kita sudah menduakan Allah, apalagi sudah mengingkari Allah, bahwa kita mengatakan Allah itu adalah ilah kita, tapi sungguh perbuatan kita masih menduakan Allah, ini merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari mungkin solat kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami menyembah ya Allah, kepada engkau kami minta tolong ya Allah. Tapi ternyata realisasinya menyembah kepada Allah, minta tolongnya kepada dukun. Ini syirik ini. Susah ekonomi, minta tolong ke dukun. Pak dukun, tolong Pak dukun, payah ekonomi saya sekarang, kasihlah saya jampi-jampi agar apa yang hari ini saya lakukan, saya mendapatkan rezeki yang banyak. Kata dukun, belilah cincin saya ni, pakai setiap hari. Kalau bapak berusaha, ramai orang yang membeli apa yang bapak usahakan hari ini. Iyo pulo kata awak. Dibelilah cincin tadi tu. Harga cincin pula murah, mahal pak, 12 juta. Cincin saya ni tak ada dah pak. Ini hanya untuk aksesoris saja ni. Jangan pak beli pula besok. Setelah dibeli, yakin kita dengan cincin ini, itu sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada pada diri kita hari ini, itu semuanya adalah aksesoris. Maka keyakinan seorang hamba kepada Allah, apabila dia sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada lagi dia hanya meminta dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika anak sakit, minta tolong ke dukun. Pak dukun, tolong Pak dukun, anakku sakit. Iyo pula kata dukun tu. Dipanggilnya anak kita, diperiksa dengan tangannya kening. Aduh, panas. Orang sekarang memeriksa suhu tu pakai termogan. Masuk ke mall, ditekan pistol tu cik. 36. Ditekan lagi 37. Dukun je tangannya pak. Angek. Dek aponya pak dukun, tak sapo. Siapa yang menyapu? Naklah tahu dukun tu yang menyapu siapa lo. Diambil air putih, diminum oleh dukun, dikumur-kumur, disemburkan ke muka anak. Puah.
Alhamdulillah, bukan sehat, bertambah penyakit anak satu lagi. Ternyata dukunlah 3 hari tak gosok gigi, bentol-bentol muka. Kita yakin kepada Allah, kita percaya Allah ilah kita, tapi ketika realisasi dalam kehidupan, keyakinan itu hilang di sisi Allah. Kenapa? Minta tolong kepada dukun, minta tolong kepada paranormal dan lain sebagainya. Ini salah satu penyebab kenapa doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Luqman pernah berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, la tusrik billah, jangan pernah engkau mensekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesirikan itu adalah dosa yang amat besar." Maka tanya pada diri kita hari ini, kenapa doa kita belum dikabulkan oleh Allah? Mungkin salah satunya masih ada dalam praktek kehidupan kita kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kata Imam Hasan Al-Bisri, yang mengakibatkan doa kamu tidak sampai kepada Allah adalah konsumsi makanan. Apa yang engkau makan masih mengalir juga sesuatu yang haram di dalam dirimu. Solat 5 waktu kita kerjakan, tapi yang kita makan sesuatu yang haram, yang dilarang oleh Allah. Apa yang kita makan hari ini akan menjadi darah daging. Darah itu mengalir ke seluruh pembuluh-pembuluh darah di dalam tubuh kita. Lalu kita beribadah kepada Allah. Bagaimana Allah akan menerima apa yang kita minta kepada Allah? Apa yang ada di dalam tubuh kita masih kita konsumsi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah tegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum, wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, makanlah di antara rezeki yang baik-baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana rezeki yang baik itu? Halalan thayyibah. Halal di sisi Allah, halal di sisi Allah, maka kita ambil itu. Tidak hanya halal, baik menurut Allah, maka itu yang kita ambil. Seorang pedagang, hati-hati. Jangan sampai hak orang lain kita ambil dengan dagangan kita. Dia membeli sesuatu kepada kita 1 kilo, jangan sampai kita kurangi 1 on. 1 on itu kita masukkan ke dalam tubuh kita. Itulah yang mengakibatkan mungkin doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? 1 on itu yang mengakibatkan keharaman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pegawai, ketika hari ini kita digaji, jangan sampai ada sedikit saja apa yang kita ambil dari hak orang lain. Maka itu pula lah yang kita makan, maka itu pula lah yang nanti akan menjauhkan kita dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hari ini ketika kita menjadi seorang bos atau mempekerjakan orang. Mungkin hari ini kita bekerja sebagai kepala, lalu kita gaji orang, tapi apa yang kita berikan kepada orang itu tidak sesuai dari apa yang sudah dia kerjakan untuk kita. Kita ambil haknya, maka kita makan hak orang itu pula lah yang mengakibatkan daripada doa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ternyata penyebab hati manusia mati, dan itu pula lah yang mengakibatkan doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita jauhkanlah perbuatan-perbuatan ini. Kalau ingin doa kita diterima, kalau ingin doa kita sampai kepada Allah, jauhkan kesyirikan kepada Allah dan jauhkan diri kita dari mengkonsumsi makanan-makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambillah hak kita, bagikan hak orang lain, makanlah yang halal, tinggalkanlah yang haram, dan itu adalah solusi agar doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan yang sedikit ini dapat kita ambil pelajaran, dan mudah-mudahan kita jauhkan diri kita dari 2 sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan apa yang menjadi tujuan dalam hidup dan kehidupan kita.
Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, terakhir mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan saudara kita Panji bin Waluya yang hari ini akan menjalani operasi, dan mudah-mudahan operasinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma antas syafi la shifaan illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Khususan ya Allah untuk saudara kami ya Allah Panji bin Waluya ya Allah, mudahkanlah segala urusannya. Andai kata hari ini dia lakukan operasi ya Allah, lancarkan operasinya ya Allah, sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah, angkatkan penyakitnya ya Allah sebagaimana orang-orang yang telah kau berikan kesembuhan kepada mereka. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah aliyil azim. Cukuplah kepada engkau ya Allah kami memohon dan meminta ya Allah. Maka hari ini kami meminta ya Allah untuk kesembuhan saudara kami Panji bin Waluya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.